Let's have a ball. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Afra Safira Salsabila Ramli dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membuat video wawancara yang mana yang akan saya wawancarai adalah seorang pengajar yang bernama Ibu Fityati SAG. Beliau adalah seorang guru pendidikan agama Islam. Kali ini videonya untuk memenuhi tugas saya, yang mana tugas saya itu dalam mata kuliah profesi keguruan. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus. See you. Bagaimana menangani siswa yang memiliki perlakuan berbeda? Harus bisa melihat karakter siswa itu. Misalnya dari 23 siswa itu pasti karakternya berbeda-beda. Kemudian kalau ada hal-hal yang bisa siswa membuat kericuan atau apalah, ya kita sebagai guru itu harus bisa menanganinya dengan baik, supaya semua masyarakat di sini bisa melihat bagaimana kondisi sekolah yang ada di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, apa perilaku dari siswa yang paling sulit pernah kita hadapi? Kalau siswa yang paling sulit yang kita hadapi itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kadang-kadang ada tak satu itu pasti ada di dalam satu kelas. Oh iya, tapi kita ikuti saja alurnya dia. Jadi kita tidak boleh terlalu memaksa kondisinya anak-anak. Jadi kita harus ikuti alurnya dia supaya dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang normal. Kalau metode ajarnya seperti apa biasanya, supaya dia bisa mengikuti keterlibatannya dengan teman-temannya? Ya, metode yang kita ajarkan itu begini. Kadang-kadang itu kita kasih duduk sama-sama dengan yang pintar, supaya dia bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya yang normal. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, menurut kita hal yang paling efektif apa yang dilakukan saat terjadi perkelahian antar siswa itu? Ya, kita akan mengambil tindakan atau memanggil kedua anak tersebut. Kita selesaikan dengan baik sampai anak-anak itu akur kembali. Bagaimana cara menghadapi ketika ada aduan orang tua siswa tentang kayak semisal cara mengajar yang keras begitu, Ibu? Ya, kita memberikan informasi kepada orang tua kalau memang dia atau orang tua tersebut melihat kita cara mengajar tak mungkin keras, ya bisa saja diarahkan untuk melapor ke kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang akan memberitahukan kepada kita bahwa jangan terlalu seperti ini, misalnya jangan terlalu keras. Ya, jadi kita itu selalu diingatkan oleh kepala sekolah. Jadi apapun yang kita lakukan di kelas itu tidak boleh terlalu keras menghadapi anak-anak. Karena
Kalau kita marah, otomatis kita akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kepala sekolah kita itu arahkan kita, kalau kita marah, kita lebih baik keluar. Itu Selalu memberikan solusi yang baik. Iya, selalu memberikan solusi yang baik karena kita menghadapi anak-anak. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Ibu apakah Ibu pernah mengalami saat membagi waktu, pernah mengalami kesulitan saat membagi waktu antar mengajar dan mengerjakan tugas-tugas administratif? Ya, kita kadang-kadang kesulitan kalau pada saat kita mengajar baru kita mau membuat administrasi itu memang sulit. Jadi kita ambil waktu di luar jam mengajar kita untuk melengkapi administrasi. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara Ibu memberikan penilaian terhadap siswa? Apakah pernah merasakan kebingungan saat memberikan penilaian? Kalau saya pribadi, saya memberikan nilai itu ada 3 faktor yang saya harus ambil pada saat saya mengajar. Yang pertama adalah spiritualnya, yang kedua pengetahuannya, yang ketiga keterampilannya. Terus bagaimana cara tak menjaga standar akademik tentang pemberian nilai pada siswa, tetapi tetap memberikan nilai yang memuaskan untuk siswa? Iya, karena kita memang menggodok siswa itu bagaimana caranya supaya mereka bisa melakukan apa yang menjadi tugas mereka dan kewajibannya, dan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru harus mereka selesaikan. Pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa penilaian yang Ibu berikan itu adil untuk semua siswa? Kalau penilaian itu ada semua untuk siswa, ya itu tergantung dari kepribadiannya mereka. Kalau kepribadiannya bagus, menghormati guru, menghormati teman-temannya, dan tidak membuat keengganan, pasti kita memberikan nilai yang memuaskan. Tapi bagaimana cara Ibu kalau misal ada siswa yang protes tentang nilainya yang tidak dia rasa tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan? Oke, pasti beda. Pasti ada penilaian tersendiri itu bagi yang pintar-pintar. Ini kalau memang yang bagi siswa yang memang kurang sama sekali, kita juga tidak akan berikan nilai yang memuaskan sekali. Artinya sesuai dengan kemampuannya lah. Kalau misalnya standarnya kita nilai 80, ya paling 82, 83. Minimal 85. Yang lain itu di atasnya itu. Tidak mungkin kita mau sama yang pintar dengan orang yang standar pengetahuannya. Kalau bagaimana cara cara mengajar itu supaya semua siswa paham, karena kan siswa itu beda-beda cara pemahaman, caranya menyerap materi. Cara saya mengajar artinya kita secara keseluruhan kita mengajar, ya. Kadang-kadang anak-anak itu tidak semua itu memahami apa yang kita jelaskan. Yes. Pasti ada beberapa orang yang tidak paham. Jadi makanya kalau kita menjelaskan sesuatu, kita harus bertanya kepada siswa sudah paham atau belum. Kalau memang belum, Ibu akan jelaskan kembali sampai mereka mengerti. Baik, itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, makasih. Terima kasih Bu. A few moments later. Baby, you, oh, oh, you, oh, oh, you, oh, oh, yeah. You, oh, oh.